الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जंग हुनैन है Dalam Perang Hunain, ketika terjadi kepanikan di kalangan pasukan Muslim karena para pemanah musuh, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu dalam tafsir surat An-Nur ayat ke-64 juga menyebutkan peristiwa ini dan menjelaskan bagaimana seharusnya menaati Nabi. Ayatnya adalah कि ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बाज़कुम बाज़ा कद यालमुल्लाहुल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुम व युसीबहुम अज़ाबुन अलीम. Terjemahannya adalah, wahai orang-orang mukmin, janganlah kamu memperlakukan seruan dari Rasul di antara kamu seperti seruan seseorang di antaramu kepada yang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang di antaramu yang meloloskan diri dengan sembunyi-sembunyi. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya, supaya jangan sampai cobaan menimpa mereka atau azab yang pedih menimpa mereka. Beliau bersabda, suara perseorangan tidak memiliki hakikat apapun dibandingkan dengan suara seorang imam. Kewajibanmu adalah bahwa kapanpun suara Rasul Allah sampai ke telingamu, segeralah kalian menjawab labbaik dan berlarilah untuk melaksanakannya, karena disitulah tersimpan rahasia kemajuanmu. Bahkan jika seseorang sedang sholat pada saat itu, maka tetap menjadi kewajibannya untuk mengakhiri sholatnya dan menjawab panggilan Rasul Allah. Alhasil, menjawab segera dengan labbaik atas seruan Nabi adalah suatu perkara yang wajib, bahkan merupakan salah satu tanda besar dari tanda-tanda adanya keimanan. Dan Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada orang-orang mukmin dengan berfirman, wahai orang-orang beriman, jika suatu saat Rasulullah memanggilmu, maka janganlah menganggap panggilannya seperti panggilan orang lain, tetapi segeralah menjawab labbaik atas panggilannya. Di sini seolah-olah dijelaskan bahwa Muhammad Rasulullah SAW memiliki dua kedudukan yang berbeda, satu sebagai pemimpin pemerintahan dan satu lagi sebagai nabi. Dari segi menjadi pemimpin duniawi pun, menaati perintah-perintah beliau adalah wajib, tetapi dari segi menjadi pemimpin agama, menjawab labbaik atas seruannya adalah lebih utama lagi. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan peristiwa Perang Hunain di sini dalam tafsir beliau dengan menjelaskan, dari sejarah diketahui bahwa pada saat Perang Hunain, ketika orang-orang kafir Mekah bergabung dengan pasukan Islam sambil berkata,
Hari ini kami akan menunjukkan keberanian kami. Namun kemudian mereka tidak mampu menahan serangan Banu Saqif dan melarikan diri dari medan perang. Maka tiba suatu saat di mana di sekitar Rasulullah SAW hanya tersisa 12 sahabat saja. Pasukan Islam yang berjumlah 10.000 orang mengalami kepanikan dan kekacauan, sedangkan pasukan kafir terdiri dari 3.000 pemanah. Pemanah yang naik di bukit-bukit di sebelah kanan dan kiri beliau terus menghujani beliau dengan anak panah. Tetapi saat itu pun beliau tidak ada keinginan mundur ke belakang, melainkan ingin maju ke depan. Hazrat Abu Bakar menjadi panik dan memegang tali kekang tunggangan beliau SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, nyawaku rela dikorbankan untuk engkau. Ini bukan waktunya untuk maju ke depan. Biarkan pasukan Islam berkumpul dulu, kemudian kita akan maju ke depan." Tetapi beliau SAW dengan penuh semangat bersabda, "Lepaskanlah tali kekang tungganganku." Lalu beliau maju ke depan sambil memacu tunggangannya dan terus mengucapkan, "Anan nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib." Artinya, aku adalah nabi yang dijanjikan yang memiliki jaminan perlindungan yang kekal. Aku bukanlah pendusta. Oleh karena itu, meskipun kalian ada 3.000 pemanah atau 30.000, aku tidak peduli dengan kalian. Dan wahai orang-orang musyrik, dengan melihat keberanianku ini, jangan sampai kalian menganggapku sebagai Tuhan. Aku adalah seorang manusia biasa dan putra Abdul Muttalib, yaitu cucunya. Paman beliau, Hazrat Abbas, memiliki suara yang sangat keras. Beliau SAW melihat ke arahnya dan bersabda, "Abbas, majulah ke depan dan berikanlah suara." Serulah dengan suara keras, "Wahai para sahabat surat Al-Baqarah," yaitu mereka yang telah menghafal surat Al-Baqarah. "Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon pada hari Hudaybiyah, Rasul Allah memanggil kalian." Seorang sahabat berkata, ketika bagian depan pasukan Islam mundur ke belakang karena sikap pengecut para mu'alaf baru dari Mekah, tunggangan kami pun ikut berlari, dan semakin kami coba untuk menahan, semakin mereka lari ke belakang, hingga akhirnya suara Abbas bergema di medan perang. Wahai para sahabat surat Al-Baqarah, khusus menyebut nama surah Al-Baqarah karena ini adalah surah pertama yang diturunkan di Madinah. Dan dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang besar atas perintah Allah. Dan di dalamnya terdapat anjuran untuk memenuhi janji dan perjanjian. Berkata, "Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon pada hari Hudaybiyah, Rasul Allah memanggil kalian." Ini yang diseru Hazrat Abbas. Dan ketika suara itu sampai ke telinga saya merasa seolah-olah saya bukan hidup, melainkan mati. Dan sangkakala Israfil bergema di udara, saya menarik tali kekang unta saya dengan kuat, sementara kepalanya menempel ke punggung, tetapi dia begitu ketakutan, sehingga begitu saya melonggarkan tali kekang, dia berlari lagi ke belakang. Atas hal ini, saya dan banyak teman-teman saya mengeluarkan pedang, dan beberapa melompat dari unta, dan beberapa memotong leher unta-unta dan mulai berlari menuju Rasulullah SAW. Dan dalam beberapa saat saja, 10.000 pasukan sahabat yang sebelumnya tanpa kendali lari menuju Mekah berkumpul kembali di sekeliling beliau SAW. Dan dalam waktu singkat, setelah naik ke bukit-bukit, mereka menghancurkan musuh, dan kekalahan berbahaya ini berubah menjadi kemenangan yang sangat besar. Demikian pula, beliau telah menyebutkan peristiwa ini dalam sebuah ceramah tentang uswah hasanah Rasulullah SAW. Hazrat Muslim Maud juga telah menyebutkan peristiwa ini, yakni setelah Fatah Mekah, ketika Rasulullah SAW pergi dalam Ghazwah Hunain untuk menghadapi beberapa suku Arab. Di Mekah, saat itu banyak orang yang baru saja masuk Islam, dan mereka juga bergabung dengan Rasulullah SAW. Dan mereka yang belum masuk Islam juga bergabung dengan pasukan kaum muslimin,
hanya karena ingin menampakkan kekuatan dan karena semangat kesukuannya, dan mereka mulai menyombongkan diri atas jumlah dan kekuatan. Mereka mulai berkata, "Kami sangat banyak. Hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kami." Allah Ta'ala, untuk memberi mereka hukuman atas kesombongan ini, menciptakan sarana-sarana sedemikian rupa, sehingga ketika pasukan kaum muslimin maju ke depan, maka musuh bersembunyi dalam tempat persembunyian, dan pemanah-pemanah ahli mereka, yang jumlahnya besar, sebagian bersembunyi di sebelah kanan dan sebagian bersembunyi di sebelah kiri. Ketika pasukan muslim melewati tempat tersebut, di mana ribuan pemanah bersembunyi di sebelah kanan dan kiri, mereka tiba-tiba menghujani pasukan Islam dengan hujan panah. Melihat hal ini, para hadithul ahad, yaitu orang-orang yang masih muda dan muslim baru, yang masih terdapat kelemahan dalam diri mereka, serta orang-orang kafir Mekah yang hanya bergabung dengan kaum muslimin karena semangat kesukuannya, mereka lantas melarikan diri tanpa terkendali dari medan perang. Dalam situasi seperti ini, ketika pasukan yang di bagian depan melarikan diri, maka tentu saja kuda-kuda orang-orang yang di belakang juga menjadi terkejut, dan mereka juga mulai melarikan diri. Alhasil, dalam perang ini juga terjadi hal yang sama, yaitu ketika para muslim hadisul ahad dan orang-orang kafir tersebut tidak dapat menahan hujan panah dan melarikan diri, maka kuda-kuda dan unta-unta para sahabat juga mulai tercerai-berai, dan seluruh pasukan Islam menjadi tidak beraturan. Musibah ini bertambah parah, hingga di sekitar Rasulullah SAW hanya sekitar 12 orang saja. Sisanya semua tercerai-berai dari medan perang. Melihat hal ini, Hazrat Abbas memegang tali kekang kuda Rasulullah SAW dan berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk bertahan. Putar tali kekang kuda dan kembalilah agar pasukan Islam dapat dikumpulkan kembali untuk menyerang." Namun Rasulullah SAW bersabda, Nabi Allah tidak pernah memunggungi medan perang. Setelah mengatakan hal ini, beliau SAW mengangkat tali kekang kuda dan memacu lebih maju lagi sambil bersabda, "Anan Nabiyullah Kazib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah Nabi Allah yang tidak berdusta, dan aku yang hari ini tidak takut dengan para pemanah ini. Meskipun terkepung oleh 4.000 pemanah, aku tetap terus maju. Maka ketika melihat pemandangan ini, janganlah kalian mengira bahwa aku adalah Tuhan dan bahwa dalam diriku terdapat sifat-sifat ketuhanan. Ingatlah, aku bukan Tuhan, aku hanyalah putra Abdul Muttalib. Namun sesungguhnya wujud seperti itu adalah wujud yang menyerupai Tuhan, yaitu mereka yang menjadi nabi dan rasul. Para wali Allah ini adalah wujud yang menyerupai Tuhan. Mereka adalah penunjuk jalan menuju Tuhan. Ketika keadaan ini terjadi, dan musuh bergembira karena mereka mengira telah mengalahkan kaum muslim, maka Rasulullah SAW menyapa Hazrat Abbas dan bersabda, "Abbas, berserulah bahwa wahai Ansar, Rasulullah memanggil kalian." Ketika Hazrat Abbas dengan suara keras mengulangi kalimat Rasulullah SAW ini, bahwa wahai Ansar, Rasulullah memanggil kalian, maka pada saat itu seorang Ansari menceritakan, saat itu keadaan kami adalah bahwa kuda-kuda dan unta-unta kami telah lepas dari kendali kami, dan tampaknya tidak akan berhenti sampai ke Mekah dan Madinah. Hewan-hewan itu begitu ketakutan, karena ribuan orang Mekah yang tercerai-berai sehingga sama sekali tidak mau kembali. Kami menarik tali kekang tunggangan kami dan menariknya dengan sekuat tenaga hingga kepala menyentuh ekornya. Namun alih-alih kembali, mereka justru terus berlari ke belakang. Inilah keadaan kami ketika terdengar di telinga kami suara Hazrat Abbas yang bergema, "Wahai Ansar, Rasulullah memanggil kalian." Begitu mendengar suara itu, keadaan kami menjadi seperti halnya kami tidak merasa ada seseorang yang memanggil kami, melainkan kami merasa bahwa hari kiamat telah tiba dan terompet malaikat Israfil sedang ditiup untuk menghidupkan ruh-ruh yang mati. Pada saat itu, kami tidak sadarkan diri terhadap dunia dan segala isinya, dan hanya satu suara yang bergema di telinga kami, yaitu suara Abbas. Pada saat itu, seluruh kelemahan kami sirna, dan entah kami merasakan bahwa meskipun kami tidak dapat menghentikan kuda-kuda dan unta-unta kami berusaha sekali lagi dengan sekuat tenaga, dan berusaha sepenuhnya untuk membalikkan kuda-kuda dan unta-unta kami. Maka yang bisa dibalikkan telah dibalikkan, dan yang tidak bisa dibalikkan kami keluarkan pedang dan memenggalnya lalu berlari dengan berjalan kaki menuju Rasulullah SAW.
Mereka inilah orang-orang yang mengambil manfaat dari keimanan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagaimana Muhammad Rasulullah SAW memiliki keistimewaan bahwa betapapun besarnya bahaya, Allah tidak pernah hilang dari pandangan beliau, maka keistimewaan yang sama sesuai dengan derajatnya masing-masing ini pun ada dalam diri para sahabat di bawah tarbiyat atau didikan beliau. Tentang siapa saja yang tetap teguh bersama Rasulullah SAW, dalam riwayat disebutkan bahwa Hazrat Ibnu Mas'ud menuturkan, "Aku bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Kaum muslimin berlari tercerai-berai dan yang tersisa di sisi beliau SAW hanya 80 orang dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Kami tetap teguh dan tidak berlari mundur, dan mereka inilah orang-orang yang Allah Ta'ala turunkan ketenangan kepada mereka. Rasulullah SAW berada di atas kuda bagal beliau dan tidak mundur selangkah pun. Ketika kuda bagal beliau menunduk, maka beliau ikut menunduk dari pelana. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, bangkitlah, semoga Allah meninggikan kedudukan engkau. Beliau SAW bersabda, berikanlah aku segenggam tanah. Maka aku memberikan kepada beliau SAW segenggam tanah yang penuh. Beliau mengambilnya dan melemparkan tanah itu ke arah wajah-wajah musuh, sehingga mata mereka penuh dengan tanah. Kemudian beliau bersabda, di manakah para Muhajirin dan Ansor? Aku berkata, mereka ada di sini. Beliau bersabda, panggillah mereka. Aku memanggil mereka, maka mereka datang sambil menggenggam pedang-pedang mereka di tangan kanan mereka. Dan kaum musyrikin berbalik melarikan diri. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika orang-orang berlari, yakni terjadi kepanikan dalam barisan pasukan muslimin, maka yang tersisa di sisi beliau SAW adalah sekitar 100 orang. Pada saat itu beliau memanjatkan doa, Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mushtaqo, wa antal musta'an. Ya Allah, segala puji bagimu, kepadamu kami mengadukan keluh kesah, dan engkaulah tempat meminta pertolongan. Maka Jibril berkata, telah diwahyukan kepada engkau kata-kata yang sama seperti yang telah diajarkan kepada Hazrat Musa ketika laut terbelah. Hazrat Haris bin Nu'man meriwayatkan, ketika orang-orang berbalik mundur, aku memperkirakan bahwa hanya tersisa 100 orang bersama beliau SAW. Hazrat Anas meriwayatkan, pada hari yang sama, yakni pada peristiwa Hunain, bersama beliau SAW terdapat Hazrat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Masing-masing dari mereka melancarkan lebih dari 10 serangan. Hazrat Ibnu Mas'ud juga termasuk di antara mereka. Dan dari kalangan Ansar terdapat Hazrat Abu Dujana, Harisah bin Nu'man, Sa'ad bin Ubadah, Abu Bashir, Usaid bin Hudair, dan dari penduduk Mekah terdapat Syaibah bin Utsman yang tetap teguh. Di antara para wanita yang juga berada di medan perang terdapat Hazrat Ummu Sulaim binti Milhan, Ummu Amarah, Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Haris, Ummu Sulaim binti Ubaid. Mengenai keteguhan para sahabat wanita, Abdullah bin Abi Bakar meriwayatkan, Rasulullah SAW melihat Hazrat Ummu Sulaim binti Milhan yang sedang bersama suaminya Abu Talha dan ia sedang hamil. Dia khawatir unta akan menjatuhkannya. Maka ia memasukkan tangannya melalui kekang dan tali kendali untuk mendekatkan kepala unta ke arahnya. Huzur SAW bersabda, apakah ini Ummu Sulaim? Ia menjawab, ya wahai Rasulullah SAW, kedua orang tuaku berkorban untuk engkau. Ia membawa sebilah belati. Hazrat Abu Talha berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Ummu Sulaim dan ia membawa belati. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, untuk apa belati ini? Maka ia menjawab, Ummu Sulaim berkata, saya mengambil ini supaya jika ada orang musyrik yang mendekat kepada saya akan merobek perutnya. Rasulullah SAW tersenyum mendengar perkataan ini. Hazrat Ummu Sulaim yang berada di dekat Rasulullah SAW pada saat yang genting ini merasa begitu sedih, duka dan marah melihat orang-orang berlari mundur dan meninggalkan Rasulullah SAW sendirian, sehingga ia tergugah
oleh kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kita ini, mereka yang tulaqo, yaitu orang-orang yang telah dibebaskan, yang dimaksud dengan tulaqo adalah penduduk Mekah yang telah diberi kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda, la tathriba alaikumul yaum, izhabu antumut tulaqo." Dan bersama pasukan muslim, ada 2.000 orang seperti ini yang ikut serta dalam perang Hunain, namun mereka melarikan diri di hadapan panah-panah musuh dan bahkan mendorong para sahabat awalin sehingga menyebabkan mereka pun mundur. Inilah yang disebutkan di sini. Bagaimanapun juga, Ummu Sulaim berkata, mereka yang telah melarikan diri padahal berada bersama engkau, bunuhlah mereka, yaitu para tulaqo itu. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencukupi dalam hal menghadapi musuh dan Dia, Allah, telah memberikan kebaikan." Seorang sahabat wanita yang pemberani lainnya, Hazrat Ammarah radhiyallahu anha, meriwayatkan pada hari perang Hunain ketika orang-orang melarikan diri, kami adalah 4 perempuan. Aku memiliki pedang yang sangat tajam dan Ummu Sulaim memiliki belati, dan dia telah mengikatkan belati itu di pinggangnya dan ia sedang hamil. Selain itu, Hazrat Ummu Sulaid dan Ummu Harith juga hadir. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Hazrat Ummu Ammarah berteriak dengan suara keras dan berkata, "Wahai kaum Ansar, apa perlunya kalian dengan melarikan diri?" Ia menuturkan, "Aku melihat seorang laki-laki dari suku Hawazin yang mengangkat bendera sambil menunggangi unta berwarna gandum. Ia mengejar kaum muslimin dari belakang. Lalu aku menghadangnya dan menyerang kaki unta itu sehingga penunggangnya jatuh ke bawah. Lalu aku menyerangnya dan terus menebas dia dengan pedang hingga aku menjadikannya terbaring dalam kematian. Kemudian aku mengambil pedangnya, sementara Rasulullah SAW sedang berdiri di medan perang sambil menghunus pedangnya. Aku sampai di sana dan beliau berseru, 'Wahai para sahabat surah Al-Baqarah.' Maka kaum Ansar pun kembali menyerang, dan orang-orang Hawazin hanya dapat bertahan di hadapan para sahabat selama waktu yang dibutuhkan untuk memerah seekor unta betina, yaitu hanya sebentar saja musuh bisa melawan. Kemudian musuh kalah dan melarikan diri. Ia berkata, 'Aku tidak pernah melihat kekalahan musuh yang begitu memalukan ini. Mereka berlari ke segala arah dengan wajah tertunduk. Putra-putraku, Habib dan Abdullah, kembali kepadaku dengan tawanan di tangan mereka.'" Hazrat Abu Bashir Mazani meriwayatkan, "Pada hari Hunain, kami melaksanakan sholat subuh. Kemudian kami tiba di tempat di mana Rasulullah SAW telah menempatkanku. Kami tidak mengetahui bahwa saat matahari hampir terbit, kami tiba-tiba diserang. Bagian depan pasukan kami berbalik arah menuju kami, dan mereka telah kalah. Barisan kami menjadi kacau balau, dan kami mengalami kekalahan bersama dengan bagian depan pasukan. Aku lantas berbalik dan maju ke depan. Aku adalah seorang pemuda saat itu. Aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW berada di bagian depan pasukan. Maka aku pun berkata, 'Wahai kaum Ansar, ayah ibuku dikorbankan demi Rasulullah SAW. Kemanakah kalian berlari?' Mereka berteriak, 'Kami sedang menghalau kembali orang-orang yang telah mundur. Usahaku ini hanyalah untuk melihat Rasulullah SAW dalam keadaan selamat. Hingga aku pun sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, 'Wahai Ansar, aku mendekati tunggangan beliau dan aku melihat ke belakang.' Maka kaum Ansar pun kembali dengan segera, dan Rasulullah SAW berdiri di atas kuda beliau menghadapi musuh, dan kaum Ansar mulai berperang di hadapan Rasulullah SAW dan bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Maka kaum Ansar mengusir musuh hingga kami mendorong mereka sejauh 1 farsakh, yaitu 3 mil. Mereka tersebar di lembah-lembah hingga mereka mengalami kekalahan di hadapan kami. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke tempat dan kemah beliau, dan para tawanan terikat di sekitar tempat beliau. Satu kelompok berada di sekeliling kemah beliau, dan bersama beliau SAW ada kedua istri beliau, yaitu Hazrat Ummu Salamah dan Hazrat Zainab. Dalam satu riwayat disebutkan Hazrat Ummu Salamah dan Hazrat Maimunah. Di sekeliling mereka ada jemaat orang-orang yang sedang menjaga Rasulullah SAW, dan mereka adalah Abbad bin Bishr,
Abu Naila, dan Muhammad bin Maslamah. Ibnu Uqbah menuturkan, seorang laki-laki Quraisy melewati Safwan bin Umayyah yang masih musyrik saat itu, dan ia pun ikut bersama untuk menyaksikan perang Hunain dan berkata kepadanya, "Bergembiralah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah mengalami kekalahan." Jadi, karena serangan pertama yang terjadi itu, ia pun memberikan berita kekalahan ini. Dan ia, orang musyrik itu, kemudian berkata, "Demi Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula lagi, yaitu mereka tidak akan dapat meraih kemenangan lagi." Maka Safwan berkata, "Jadi, kamu memberikan aku kabar gembira tentang kemenangan orang-orang Badui atau Arab pedalaman. Demi Tuhan, menjadi pemimpin orang-orang Quraisy lebih aku cintai daripada menjadi pemimpin orang-orang Badui itu." Safwan menjadi marah mendengar perkataannya. Ketika mereka mendengar berita musuh, mereka mengirim seorang budaknya untuk membawa berita dan berkata, "Dengarlah dengan seksama suara syair atau slogan siapa yang terdengar itu." Karena pada saat itu ada suara-suara teriakan yang juga mulai terdengar. Ia, yakni budak itu, kembali kepadanya dan berkata, "Saya mendengar mereka berkata, 'Wahai Banu Abdurrahman, wahai Banu Ubaidullah, wahai Banu Abdullah.'" Ia berkata, "Muhammad SAW telah menang, dan ini adalah syiar atau slogan mereka dalam peperangan." Dari hal ini, Safwan merasa lega dan ia berkata bahwa Muhammad SAW telah meraih kemenangan. Dalam perang ini disebutkan juga mengenai Rasulullah SAW melempar kerikil kepada orang-orang kafir dan berdoa, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau bersabda, "Berikanlah aku tanah, akan aku lemparkan." Dalam rincian lebih lanjut tentang hal ini, di suatu tempat disebutkan, ketika para sahabat kembali mundur saat perang sedang berkecamuk dengan dahsyat, Rasulullah SAW mengangkat pandangan dan menyaksikan pemandangan perang. Saat itu beliau sedang mengendarai kuda bagal. Rasulullah SAW bersabda, "Perang sedang berkecamuk dengan dahsyat." Perawi menuturkan, Rasulullah SAW mengambil kerikil dan melemparkannya ke arah wajah orang-orang kafir. Kemudian bersabda, "Demi Tuhan Muhammad." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Demi Tuhan Ka'bah, orang-orang ini telah mengalami kekalahan." Hazrat Abbas berkata, "Aku mulai memperhatikan dan peperangan masih berlangsung sebagaimana sebelumnya. Namun, demi Allah, seketika setelah Rasulullah SAW melemparkan kerikil-kerikil itu, aku melihat serangan mereka mulai melemah dan keadaan berbalik mengarah pada kekalahan mereka." Rincian lebih lanjut menyebutkan, Rasulullah SAW berdiri dengan meletakkan kedua kakinya di atas kedua pijakan kaki, sementara beliau sedang menunggangi kuda bagalnya. Beliau mengangkat kedua tangan seraya berdoa, "Allahumma inni anshuduka ma wa'atani, Allahumma la yambagi lahum an yazharu alaina." Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantaraan janji yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, tidaklah pantas bagi mereka untuk unggul atas kami, dan tidaklah pantas pula kami mengalami kekalahan. Diriwayatkan dari Yazid bin Amir Ash-Shu'ai bahwa ia ikut serta bersama kaum musyrikin pada perang Hunain. Kemudian belakangan ia masuk Islam. Ia menuturkan, pada saat perang Hunain, Rasulullah SAW mengambil segenggam tanah dari bumi, lalu menghadap ke arah kaum musyrikin dan melemparkannya ke wajah mereka sambil bersabda, "Kembalilah kalian." Maka wajah mereka menjadi gelap, dan setiap orang yang bertemu dengan saudaranya mengeluhkan pedih pada kedua matanya dan mengusap-usapnya, yakni mata musuh mulai terasa perih. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang menunggangi kuda bagal bernama Duldul. Syaibah bin Utsman, seorang bangsawan Quraisy, juga hadir dalam pasukan Hunain. Ayahnya Utsman bin Talha terbunuh dalam perang Uhud. Syaibah ikut dalam pasukan Hunain berangkat dari Mekah. Menurut sebagian riwayat, ia telah menjadi Muslim ketika Fatah Mekah. Ia sendiri menuturkan, "Aku ikut serta dalam peperangan itu dengan niat bahwa bila ada kesempatan, aku akan membunuh Muhammad SAW sebagai balas dendam atas terbunuhnya ayahku, sehingga hatiku menjadi lega."
Artinya ia belum masuk Islam ketika itu. Bahkan permusuhannya dengan Islam begitu besar hingga ia sering mengatakan, sekalipun seluruh Arab dan Ajam atau non-Arab beriman kepada Muhammad SAW, aku tidak akan mengikutinya. Syaibah lalu menuturkan, ketika aku melihat bahwa kaum muslimin telah mundur dari medan perang dan Muhammad SAW hanya tinggal bersama segelintir orang saja, aku berkata dalam hati, inilah saat terbaik bagiku untuk nauzubillah membunuh beliau. Aku pun maju dari sisi kanan beliau untuk menyerang, tetapi aku melihat Abbas, paman beliau, berdiri di sana. Maka aku berpikir, selama Abbas ada, aku tidak akan mungkin bisa menyerang. Aku pun mundur kembali, lalu berusaha dari sisi kiri. Di sana aku melihat Abu Sufyan bin Harith berdiri. Maka aku pun kembali dari sana, lalu aku berniat menyerang beliau dari arah belakang. Namun, ketika aku maju dengan maksud menyerang, tiba-tiba aku menutup kedua mataku, lalu berbalik mundur dengan cepat. Setelah itu, Syaibah menuturkan, pada saat itu aku melihat nyala api menjulang seakan-akan akan membakarku hingga hangus. Pada saat itu, Rasulullah SAW menyeru, "Wahai Syaibah, kemarilah." Beliau SAW mengetahui bahwa aku berada di belakang, maka aku pun mendekat kepada beliau. Beliau tersenyum lalu mengusap dadaku dengan tangan berberkat beliau seraya berdoa, "Allahumma zhab anhu syaitana." Ya Allah, jauhkanlah setan darinya. Syaibah menuturkan, demi Allah, seketika itu juga Rasulullah SAW menjadi lebih kucintai daripada pendengaranku, penglihatanku, bahkan jiwaku sendiri, dan dadaku menjadi bersih. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Wahai Syaibah, perangilah orang-orang kafir." Maka aku pun segera maju menghunus pedangku demi membela beliau. Aku berperang dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai seandainya ayahku sendiri berada di hadapanku saat itu, niscaya aku pun akan membunuhnya. Peristiwa ini juga disampaikan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu dengan cara penjelasan beliau sendiri. Diriwayatkan sebuah peristiwa tentang Rasulullah SAW di mana dikisahkan bahwa ada seseorang yang secara lahiriah telah menyatakan masuk Islam dan ikut serta dalam perang Hunain. Namun niatnya adalah bahwa ketika pasukan sudah saling berhadapan, ia akan mencari kesempatan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika pertempuran semakin sengit, orang itu pun menghunus pedangnya. Saat itu Rasulullah SAW berada sendirian dan hanya bersama Hazrat Abbas. Orang itu melihat kesempatan lalu maju untuk menyerang. Allah Ta'ala memberikan kabar kepada Rasulullah SAW melalui ilham bahwa di dalam hati orang itu ada niatan jahat, penuh dengan permusuhan. Orang itu sendiri kemudian menuturkan, aku terus maju mendekat kepada beliau dan aku membayangkan sebentar lagi pedangku akan menebas leher beliau. Namun ketika aku hampir sampai, Rasulullah SAW mengulurkan tangan beliau, meletakkannya di dadaku lalu berdoa, "Ya Allah, bebaskanlah dia dari bisikan-bisikan setan dan hilangkanlah kebencian dari hatinya." Ia menuturkan, demi Allah, seketika itu aku merasakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih kucintai daripada beliau. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Majulah dan berperanglah." Maka aku pun menghunus pedangku. Demi Allah, jika pada saat itu ayahku sendiri masih hidup lalu muncul di hadapanku, niscaya pedangku akan menembus dadanya tanpa ragu. Inilah kecintaan yang menghapuskan permusuhan dari dalam hatinya, yakni kasih sayang dan kecintaan Rasulullah SAW itulah yang menghapus permusuhan dari hatinya. Setelah pertempuran usai, Rasulullah SAW sedang berada di dalam kemahnya. Saat itu Syaibah bin Utsman datang untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Syaibah, apa yang engkau rencanakan pada waktu itu, Allah telah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik yang kini ditakdirkan bagimu." Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada Syaibah segala hal yang ketika itu ia sembunyikan dalam hatinya di medan perang.
Syaibah pun memohon kepada beliau agar dimaafkan atas segala perbuatan masa lalunya. Maka Rasulullah SAW mendoakannya dengan bersabda, "Ghafarallahu laka." Semoga Allah mengampunimu. Demikian pula disebutkan mengenai niatan jahat Nazir bin Haris dan bagaimana akhirnya ia mendapat kesudahan yang baik. Dari Mekah, dari antara orang-orang yang dengan niat buruk bergabung dalam pasukan Hunain, salah satunya adalah Nuzair bin Haris. Ia adalah salah seorang pemuka Quraisy dan saudaranya telah terbunuh dalam perang Badar. Ia sendiri menuturkan, "Aku bersama beberapa sahabatku pergi menuju Hunain dengan niat bahwa bila ada kesempatan, aku akan ikut serta bersama kaum musyrikin dalam menyerang kaum muslimin. Ketika pada awalnya kaum muslimin terpencar, aku segera menuju ke arah Rasulullah SAW dengan maksud untuk membunuh beliau. Namun begitu aku berniat maju ke arah beliau, aku melihat ada orang-orang yang berwajah putih mengelilingi beliau. Mereka berkata kepadaku, 'Menjauhlah dari sini.' Suara mereka begitu menggentarkan hingga aku diliputi rasa takut, tubuhku gemetar, dan tidak lama setelah itu kaum muslimin mulai berkumpul kembali, lalu menyerang musuh. Maka saat itu aku pun mundur, bersembunyi di balik pepohonan, dan tetap bersembunyi beberapa hari karena rasa takut akibat apa yang telah kulihat belum juga hilang dariku. Hingga aku mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah berangkat menuju Taif, dan setelah itu ke Ji'rana. Setelah perang usai, saya berpikir bahwa sekarang Islam telah berjaya, semua orang telah masuk Islam, maka lebih baik aku juga datang kepada Rasulullah SAW. Maka aku pun menyelinap dan pergi ke Ji'rana dan bergabung di tengah kaum muslimin. Rasulullah SAW melihatku, mengenaliku dan bersabda, 'Apakah engkau Nuzair?' Saya menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah, saya hadir.' Beliau SAW bersabda, 'Ini jauh lebih baik bagimu daripada apa yang engkau niatkan pada saat Hunain. Dan Allah telah menghalangimu dari niatanmu itu.' Nuzair berkata, 'Setelah mendengar sabda itu, aku segera maju mendekat dan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, seandainya ada Tuhan selain Allah, tentulah ia bisa memberi manfaat kepadaku. Namun ternyata tidak, maka aku membaca syahadat dan memeluk Islam.' Rasulullah SAW berdoa baginya, 'Allahumma zidhu sabata.' Ya Allah, tambahkanlah keteguhan baginya. Nuzair berkata, 'Demi Allah, berkat doa beliau ini, hatiku menjadi seteguh batu karang.' Rasulullah SAW bersabda, 'Segala puji bagi Allah yang telah memberinya petunjuk.' Setelah perang Hunain, ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan harta ganimah perang, beliau memberikan 100 ekor unta kepada beberapa pemuka Quraisy yang baru masuk Islam sebagai bentuk ta'liful qulub untuk melembutkan hati mereka. Di antara mereka adalah Nuzair bin Haris. Namun, Nuzair menunjukkan harga diri yang luar biasa. Hal ini sesungguhnya merupakan pengaruh doa Rasulullah SAW yang sebelumnya memohonkan untuknya keteguhan iman. Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang datang kepadanya membawa kabar, 'Rasulullah SAW telah menetapkan untukmu 100 ekor unta, ambillah.' Mendengar itu, Nuzair menjawab, 'Rasulullah SAW memberikan ini untuk melembutkan hatiku. Oleh karena itu, aku tidak akan menerima unta ini. Adapun aku, dengan karunia Allah, telah teguh dalam Islam. Aku tidak perlu menerima harta ini untuk ta'liful qulub, yaitu melembutkan hati.' Akan tetapi, kemudian ia sendiri berkata, 'Aku sendiri tidak pernah meminta harta itu kepada Rasulullah SAW dan aku juga tidak pernah menanyakannya. Ini hanyalah pemberian dan hadiah dari beliau, maka tidak sepantasnya aku menolaknya.' Akhirnya ia menerima pemberian tersebut, tetapi dari unta-unta itu ia menghadiahkan 10 ekor kepada orang yang menyampaikan kabar gembira itu, sementara sisanya ia simpan untuk dirinya. Di kemudian hari, ia sering mengungkapkan rasa syukurnya dengan berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari mati dalam keadaan syirik, sebagaimana yang menimpa nenek moyang kami.' Keislamannya benar-benar baik. Ia berhijrah ke Madinah, lalu dari sana berangkat ke Syam untuk tujuan jihad. Di tahun 15 Hijriah ia meraih kesyahidan dalam perang Yarmuk. Selebihnya insya Allah akan disampaikan kemudian.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر